jika teman-teman suka pada video ini, silakan teman-teman like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Miss Putri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman sudah tertib ketika berdoa. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk memahami materi pembelajaran kita hari ini. Nah, teman-teman yang Miss Putri cintai, di minggu lalu teman-teman sudah menyimak video pembelajaran mengenai bacaan zikir setelah sholat. Nah, di situ dijelaskan mulai dari pengertian zikir, adab berzikir, dan bacaan-bacaan yang harus teman-teman baca ketika berzikir. Masih ingat apa saja? Apa itu pengertian zikir, bacaannya? Oke, alhamdulillah jika teman-teman masih ingat ya. Nah, dan pada pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita selanjutnya, yaitu mengenai doa setelah sholat. Apa saja yang akan kita bahas? Nah, yang akan kita bahas yaitu mulai dari pengertian dan adab berdoa, kemudian lafal-lafal doa yang dibaca ketika setelah selesai sholat, beserta tata cara berdoa. Oke, teman-teman penasaran seperti apa penjelasannya? Yuk simak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan baik ya. Tapi sebelum teman-teman masuk ke dalam pembahasan, Miss Putri akan informasikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajarannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran, di mana teman-teman harus mengetahui apa sih tujuan teman-teman mempelajari materi ini. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, teman-teman harus mengetahui pengertian dari doa setelah sholat. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mengetahui adab-adab berdoa setelah sholat seperti apa saja. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus mampu melafalkan bacaan doa setelah sholat. Dan yang keempat, teman-teman harus mengetahui tata cara bagaimana berdoa yang baik dan benar. Nah, itu dia 4 tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan keempat tujuan ini bisa teman-teman capai dengan baik ya. Nah, selanjutnya Miss Putri akan menjelaskan penjelasan mengenai pengertian dan adab berdoa, serta lafal-lafal doa dan tata cara berdoa. Simak dengan baik ya teman-teman. Baik teman-teman yang saleh dan soleha, silahkan perhatikan layar yang teman-teman lihat. Di sini Miss Putri akan membahas mengenai sedikit pengertian tentang doa. Nah, teman-teman sudah tahu pengertian dari doa itu apa? Nah, baik. Di sini Miss sudah akan menjelaskan mengenai apa itu doa. Doa berarti atau memiliki arti sebagai permohonan atau permintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika teman-teman berdoa, artinya teman-teman sedang meminta permohonan atau sedang meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud dari meminta permohonan atau permintaan ini maksudnya adalah kita memohon sesuatu yang dikehendaki kepada Allah dengan sepenuh hati dan berharap doa-doa yang kita ucapkan, doa-doa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi setelah teman-teman berzikir, maka teman-teman dianjurkan untuk ditutup dengan doa-doa yang sudah teman-teman hafalkan. Jika misalkan teman-teman tidak bisa doa dalam bahasa Arab, boleh teman-teman berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi doa itu artinya kita meminta permohonan atau meminta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati supaya apa yang kita inginkan dan kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia tadi pengertian tentang doa. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai adab-adab berdoa setelah sholat. Ternyata teman-teman, ketika teman-teman berdoa kepada Allah, ada aturan-aturan yang harus teman-teman perhatikan supaya ketika teman-teman berdoa itu teman-teman tidak seenaknya. Tetapi teman-teman harus memperhatikan beberapa adab-adab atau aturan-aturan yang harus diperhatikan ketika berdoa setelah sholat. Apa saja sih adab-adab yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman berdoa setelah selesai sholat? Nah, di layar silahkan teman-teman lihat, di situ sudah ditampilkan ada 7 langkah atau 7 tata cara atau tata krama yang harus teman-teman lakukan ketika berdoa setelah sholat. Yang pertama, yaitu teman-teman dianjurkan untuk menghadap kiblat. Kedua, teman-teman harus mengangkat kedua tangan teman-teman. Nah, ketika kita meminta segala sesuatu, maka kita harus mengangkat kedua tangan kita. Artinya, dengan kita mengangkat kedua tangan kita, kita sungguh-sungguh meminta sesuatu tersebut. Kemudian yang ketiga, memulai dan menutup doa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, biasanya dengan membaca hamdalah. Dan jangan lupa untuk membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, ketika teman-teman berdoa, teman-teman harus khusyuk dan tenang dengan menyatakan kerendahan hati di hadapan Allah. Jadi ketika kita berdoa, kita harus benar-benar merasa kita ini hanya manusia biasa, kita ini hanya manusia yang hanya melaksanakan perintah Allah. Jangan sampai ada rasa sombong, jangan sampai ada rasa yang tidak baik atau prasangka buruk terhadap Allah. Tapi hati kita harus bersih, kita harus rendah hati. Kemudian yang kelima yaitu dengan menyederhanakan suara kita. Artinya ketika berdoa kita tidak diperbolehkan untuk berteriak-teriak, karena Allah itu maha mendengar. Allah bisa mendengar suara sekecil apapun, baik yang diucapkan maupun yang teman-teman ucapkan secara keras ataupun secara kecil, sampai di dalam hati pun Allah bakal mengetahuinya. Kemudian yang keenam, meyakini bahwa doanya pasti dikabulkan. Nah, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Kita harus meyakini bahwa doa-doa yang kita tiap hari panjatkan, kita lafalkan, kita bacakan, kita minta sama Allah, itu insya Allah Allah akan kabulkan. Baik mungkin dikabulkannya dalam waktu dekat ataupun bisa saja nanti. Nah, tapi insya Allah Allah akan kabulkan itu. Tinggal teman-teman sabar menunggu. Jangan sampai teman-teman menggerutu. Kemudian yang ketujuh yaitu doanya tidak mengandung dosa atau memutus tali silaturahmi. Nah, artinya di sini ketika teman-teman berdoa, teman-teman harus mengucapkan doa-doa yang baik. Jangan sampai doa-doa yang jelek kita panjatkan. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman ya. Nah, itu dia tadi ketujuh tata cara atau adab-adab yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman berdoa setelah sholat. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan adab-adab ini dan teman-teman bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari supaya doa-doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai contoh lafal doa setelah salat. Simak dengan baik ya. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa doa setelah selesai salat itu banyak macamnya. Nah,
teman-teman bisa lafalkan doa-doa tersebut dengan menggunakan bahasa Arab. Tapi jika teman-teman belum mampu, teman-teman bisa melafalkannya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, lafal doa setelah sholat ini sangat banyak teman-teman. Lafal doa itu ada yang terdapat di dalam Al-Quran, hadis, dan ada yang dicontohkan oleh para ulama. Bahkan lafal doa itu bisa dengan bahasa yang teman-teman pahami sendiri. Jadi tidak harus dengan bahasa Arab kalau teman-teman belum mampu, teman-teman belum bisa. Tapi teman-teman diberi keringanan, diperbolehkan untuk menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Nah, lantas di antara contoh lafal dan doa setelah sholat yang seperti apa sih yang harus kita baca? Nah, karena banyak macamnya, Miss Putri akan mencontohkan sesuai dengan buku paket yang sudah teman-teman punya. Ada pada halaman 140. Nah, Miss Putri akan mencontohkan pelafalan doa setelah selesai sholat. Oke, yang pertama ada doa untuk kedua orang tua. Lafalnya seperti ini ya teman-teman. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan yang kedua, ada doa ketika menuntut ilmu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa yang ketiga, lafalnya seperti ini teman-teman. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa selanjutnya, lafalnya seperti ini. Allahumma ghfirli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bacaan selanjutnya adalah Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu dia tadi beberapa contoh pelafalan doa setelah selesai sholat berdasarkan yang teman-teman lihat pada buku paket halaman 140 sampai dengan 142. Nah, ketika teman-teman berdoa sangat dianjurkan bagi setiap muslim, karena doa itu memang sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Maka seorang muslim harus senantiasa berusaha dan memohon pertolongan kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Maka insya Allah doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa teman-teman pelajari pelafalan doa-doa setelah sholatnya. Jika teman-teman memiliki doa yang lain, tapi doa itu masih doa yang baik, boleh dibacakan ketika teman-teman setelah selesai berzikir. Oke, nah itu tadi pelafalan contoh doa setelah selesai sholat. Nah, teman-teman tahu tidak sih ketika berzikir dan berdoa itu ada dua macam, yaitu zikir yang pelan atau sir dan zikir yang keras atau jahr. Kedua-keduanya bisa kita lakukan baik sir maupun jahr. Oke, itu dia tadi penyampaian dari yang Miss Putri sampaikan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tata cara berdoa. Sebagaimana berzikir, ternyata berdoa juga ada tata caranya teman-teman. Nah, silakan teman-teman perhatikan layar yang di situ sudah Miss Putri tuliskan beberapa tata cara berdoa. Nah, tata cara berdoa ada 7 macam. Yang pertama yaitu kita harus ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diawali dan diakhiri dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, teman-teman harus yakin sepenuh hati dan penuh berharap bahwa Allah akan mendengar dan mengabulkan doa kita. Yang keempat, kita harus merendahkan diri. Kemudian kita harus
sama, penuh harap, dan kita harus memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu dianjurkan untuk menghadap kiblat. Kemudian yang keenam, dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan kita teman-teman ketika berdoa. Kemudian yang ketujuh, kalau bisa dalam keadaan sedang berwudu, tapi itu jika memungkinkan. Nah, jika tidak dalam keadaan berwudu pun kita boleh berdoa. Nah, itu dia tadi ketujuh tata cara berdoa yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman akan berdoa. Baik teman-teman, Miss Putri akan informasikan kegiatan yang harus teman-teman lakukan atau tugas yang harus teman-teman buat. Nah, silahkan teman-teman membuat tugas dengan mempraktekkan pelafalan bacaan zikir setelah sholat yang teman-teman ketahui atau berdasarkan apa yang sudah teman-teman pelajari di minggu sebelumnya, atau bisa teman-teman cek di buku paket halaman 138 sampai 139. Silahkan teman-teman lafalkan dengan baik dan benar bacaan zikir setelah sholatnya. Kemudian jika sudah selesai, silahkan teman-teman upload video yang sudah teman-teman buat di Google Drive yang linknya akan Miss Putri informasikan lebih lanjut. Silakan teman-teman kerjakan tugasnya dengan baik karena ini berkaitan dengan nilai praktek teman-teman semua. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Dia tadi pemaparan materi yang sudah Miss Putri sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya, dan teman-teman bisa menguasai apa yang sudah kita bahas bersama-sama. Oke, baik teman-teman, dan Miss Putri harapkan teman-teman dapat mengaplikasikan apa yang sudah teman-teman pelajari di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita cukupkan pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan perintahnya ya. Oke, Miss Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.